Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Nina Sapitri. Kali ini saya akan membahas mengenai hilangnya aksara Arab Pegon dari bahasa tulisan Sunda. Aksara Pegon adalah aksara Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa, Madura dan Sunda. Kata Pegon berasal dari kata berbahasa Jawa, pego, yang berarti menyimpang. Sebab bahasa Jawa yang ditulis dalam huruf Arab dianggap sesuatu yang tidak lazim. Aksara Pegon masih berkerabat dengan aksara Jawi. Perbedaan utama dengan Jawi adalah di dalam Pegon terdapat beberapa huruf tambahan untuk merepresentasikan beberapa konsonan dalam bahasa Jawa yang tidak dapat diwakilkan oleh aksara Arab standar dan aksara Jawi. Aksara Sorabe yang pernah digunakan untuk menulis bahasa Malagasi di Madagaskar diyakini diturunkan dari aksara Pegon. Pegon sendiri digunakan di kalangan umat Muslim yang hidup dari pendidikan agama di pesantren. Pegon sendiri muncul bersama Islam di Jawa. Pada saat itu, orang-orang Jawa masih menggunakan aksara Kawi dan aksara Jawa untuk menuliskan teks berbahasa Jawa klasik dan aksara Sunda kuno untuk menuliskan bahasa Sunda klasik. Ketika Islam masuk ke tanah Jawa, penggunaan aksara Arab sangat diintensifkan karena dibutuhkan untuk memaknai kitab-kitab Al-Quran, tafsirnya, serta kitab-kitab hadis. Untuk berkomunikasi dengan orang Jawa yang menuturkan bahasa Jawa, para ulama kemudian mengadaptasi aksara Arab yang digunakan olehnya sebagai bahasa sehari-hari ke dalam bahasa Jawa. Mereka menulisnya agar orang-orang Jawa lebih mudah dalam memahami agama, terlebih metode dakwah keling saat itu masih lazim untuk menyiarkan Islam. Di era Wali Songo, contoh kitab misalnya Suluk Sunan Bonang, yang diyakini merupakan buah karya Sunan Bonang. Karl Frederik Holle adalah seorang Belanda pemilik perkebunan di Garut, lahir tahun 1829 di Amsterdam. Dia diangkat menjadi penasehat pemerintah Hindia Belanda. Holle sangat berminat terhadap bahasa dan kesusastraan pribumi, khususnya bahasa Sunda, karena ia pernah bertugas di daerah Priangan Timur. Sahabat sekaligus murid Holle adalah Muhammad Musa, seorang pejabat pribumi di Limbangan Garut, yang banyak menghasilkan karya sastra dalam bahasa Sunda. Bersentuhan dengan orang Sunda sama juga bersentuhan dengan Islam. Untuk soal ini, Holle lagi-lagi dapat wawasan dari sahabatnya, Haji Musa. Kabarnya, atas petunjuk Haji Musa pula Holle lantas masuk Islam dan berganti nama jadi Said Muhammad bin Holle. Orang Belanda sendiri mengatakan, "Hij sprak het Sundanes als een Sundanes." Ungkapan ini berarti, dia berbicara bahasa Sunda seperti orang Sunda. Julukan tersebut diungkapkan secara khusus oleh warga Belanda untuk Karl Frederik Holle. Jasanya terhadap Garut terbilang besar. Kontribusinya diantaranya pembangunan pada sektor perkebunan, pertanian, pariwisata, kesusastraan, kebudayaan sampai pendidikan. Kiprahnya di Garut semasa penjajahan Hindia Belanda dimulai pada tahun 1857. Saat itu, Holle ditunjuk sebagai pengurus perkebunan teh waspada di Panembong, Kecamatan Bayongbong. Di tempat itu, Holle mendirikan rumah dan tinggal bersama keluarga. Holle kemudian memindahkan perkebunan tersebut ke Cikajang dan menjadi administraturnya pada 1866 sampai 1889. Kini sebagian perkebunan tersebut dikelola PTPN 8 Cisaruni. Kepasihannya berbahasa Sunda didapatnya sejak remaja karena sering bergaul dengan warga pribumi. Keahliannya berbahasa Sunda ini membuatnya mudah berkomunikasi dengan para petani dan mengajari mereka. Karenanya Holle mendapat julukan Mitra Nutani atau teman para petani. Sebelum Holle memperkenalkan aksara Latin untuk digunakan dalam penulisan bahasa Sunda pada abad ke-19, bahasa Sunda telah ditulis dalam aksara Arab Pegon dan juga aksara cacarakan Jawa. Aksara Arab Pegon diperkenalkan oleh para ulama Muslim sejak abad ke-15 dan digunakan di lingkungan institusi-institusi Islam. Sementara aksara Jawa diperkenalkan pada abad ke-17 Masehi ketika Kesultanan Mataram menanamkan pengaruhnya di wilayah Tar Sunda, juga ketika para menak atau bangsawan lokal Sunda mengikuti pelbagai macam model bahasa dan budaya yang berasal dari pusat keraton di Jawa Tengah.
Hole dan Haji Musa bekerja sama meneliti tren Islam dengan melawat ke Aceh pada 1871 dan kemudian ke Singapura pada 1873. Melihat kerasnya perlawanan Aceh beserta ulama dan ajaran Islamnya, ia akhirnya sampai pada kesimpulan yang kontroversial, yakni fanatisme terhadap Islam adalah sumber bahaya terhadap kekuasaan kolonial. Rekomendasi pertamanya bagi pemerintah kolonial adalah menjauhkan unsur-unsur Islam Arab melalui sekolah. Kebijakan ini dimulai dari penerapan aksara Latin di sekolah, menggantikan aksara Arab Pegon yang saat itu lebih populer di Priangan. Lebih jauh, Hole menengarai bahwa fanatisme Islam berhulu dari para haji yang baru pulang dari Makkah. Karena itulah, ia kemudian merekomendasikan pula untuk tidak mengangkat pegawai dari kalangan haji atau ulama yang pernah ke Makkah. Ia sendiri juga berusaha menarik para menak dan penghulu agar lebih kooperatif dengan pemerintah kolonial. Menurut Moriyama, dosen program studi Asia Universitas Nanjang, Jepang, Hole dan Musa tidak menyukai aksara Pegon dan cenderung ingin menyingkirkannya. Aksara Arab Pegon dianggap sebagai ancaman untuk pemerintah kolonial pada masa itu, dan oleh karenanya orang-orang Sunda harus dijauhkan darinya. Keduanya lalu berkolaborasi menciptakan teks-teks sastra berbahasa Sunda murni itu, baik dalam bentuk prosa ataupun puisi. Namun demikian, teks-teks tersebut ditulis dalam aksara Latin Eropa dan aksara cacarakan Jawa, bukan dalam aksara Arab Pegon. Setelah Hole meninggal dunia, pemerintah Hindia Belanda mendirikan tugu peringatan berbentuk obeliks di alun-alun Garut, 29 Oktober tahun 1899. Berdasarkan buku album Garut Tempo dulu tugu itu diberi nama Mitra, Nu Tani, sebagai penghormatan bagi kontribusinya di bidang pertanian. Letaknya berdekatan dengan pendopo Garut dan Babancong. Pada zaman penjajahan Jepang, tugu ini pun dihancurkan. Nama Jalan Hollenstraat atau Jalan Hole pun diubah menjadi Jalan Mandalagiri. Saat keluarga Hole mendatangi Garut pada 2001, mereka meminta Tugu Hole didirikan kembali di alun-alun Garut. Namun hal ini ditentang Kabupaten Garut saat itu. Akhirnya replika tugu ini didirikan di perkebunan teh Cisaruni PPN 8 yang dulunya diadministraturi oleh Hole. Jejak Hole berupa prasasti menjadi tinggal tugu peringatan di Cisaruni. Yah, begitulah nasib aksara Arab Pegon yang sudah hilang tergantikan aksara Latin. Adalah tanggung jawab kita terutama umat Muslim untuk mengembalikan dan memelihara kembali aksara Sunda awal yang memakai aksara Arab Pegon sebagai warisan budaya leluhur. Setidaknya mungkin warganet bisa menjadikan aksara Arab Pegon untuk jimat penglaris dagang. Insyaallah, bacakan ini ketika berdagang berkeliling.